Selamat malam semuanya. Salam satu dagu untuk kamu, kamu, dan kamu. Tema hari ini membahas musik, ya kan? Saya akan membahas musik. Dan sesuai dengan elegansi wajah saya yang seperti ini, saya akan membahas musik yang sangat keren, yaitu musik dangdut. Tapi nggak apa-apa, tapi kalau orang tanya, misalnya saya di jalan, walaupun saya suka dan mengamati musik dangdut, kalau orang tanya saya gini, Topeng kesukaan musiknya apa? Jazz. Otomatis orang akan tepuk tangan, wih keren. Kalau saya jawab dangdut, kesukaan musiknya apa Topeng? Dangdut, udah jelek sukanya dangdut. Ya itulah nasib. Tapi kenapa saya harus ngomongin musik dangdut? Karena menurut saya ada beberapa alasan kenapa dangdut selalu saya perhatikan. Yang pertama, dangdut itu adalah musik yang merakyat. Dimanapun jadi. Dari konser besar, pernikahan sampai di pasar. Saya pernah lihat loh, orang nyanyi sampai bawa terong. Wah, itu bisa. Dan kalau di pasar, penonton, terutama penonton dangdut itu penonton yang ramah. Apa adanya, yang humble. Kenapa? Penonton dangdut nggak banyak minta macem-macem. Mintanya cuma 2. Kalau nggak air, lagi. Ya, minta apa? Air. Paling nggak lagi, air lagi juga cukup. 2, mereka udah kenyang. Maka mereka itu nggak bertumbuh sampai sekarang. Coba mereka kalau nonton dangdut mintanya yang lebih. Misalnya beras atau telur. Beras, telur, kulkas. Pulang nonton konser kaya mereka, ya kan? Dan apa yang bisa saya senangi dari menonton dangdut? Dangdut bisa menciptakan orang-orang yang inovatif. Pernah lihat jazz menemukan goyang patah-patah? Nggak ada. Pop goyang gergaji nggak ada. Yang ada cuma dangdut dari goyang gergaji patah-patah ataupun ngebor. Semuanya ada dan itu inovatif. Tiap tahun pasti ada. Yang kedua, kalau ngomong inovatif saya nggak lupa yang namanya Agung Hercules. Agung Hercules itu adalah pemfitness, orang fitness yang nyanyi dangdut. Slogannya apa? Tidak goyang, barbel melayang. Untungnya dia tukang fitness. Coba dia tukang sedot WC. Apa yang melayang coba? Bahaya. Kenapa ketika saya bilang inovatif yang muncul adalah Agung Hercules? Dia inovatif karena mic-nya dari apa? Dari barbel. Menunjukkan profesinya ya kan. Pernah lihat di musik lain ada yang kayak gitu? Pernah lihat Tompi seorang dokter nyanyi bawa stetoskop? Kau adalah belahan jiwa. Atau bawa kereta mayat? Ada. Yang inovatif. Lagi, musik dangdut selain inovatif, itu apapun perasaannya yang penting dia senang. Bayangin, lagu Iwak Peyek. Iwak Peyek itu liriknya udah tuwek, nggak mate-mate. Udah tua nggak mati-mati, tapi dia tetap Iwak Peyek, Iwak Peyek, Iwak Peyek, nasi jagung, nggak apa-apa. Mandul, 10 tahun menikah nggak punya anak, tetap joget. Masih ada malam terakhir, mau berpisah masih joget. Dan yang terakhir kalau teman-teman tahu, pernah lihat lagunya Hamdan ATT. Aku merasa orang termiskin di dunia, penuh derita, bermandikan air mata. Orang termiskin di dunia. Ibarat ini Bill Gates, dia tuh di sini. Bill Gates nggak goyang, dia berani-beraninya goyang. Dan lagi, kenapa musik dangdut itu menurut saya perhatikan. Dia nggak mengtuhan-tuhankan skill. Kalau musik yang lain, pasti skill yang teman. Kalau musik dangdut, terutama soneta, skill nggak penting. Yang penting maju ke atas, ke bawah, ke depan, atau belakang. Kita beralih membahas tentang apa yang paling penting dalam dangdut. Selain pawang hujan, yang paling penting adalah penonton. Ya. Pawang hujan penting, nggak bayangin kalau dangdutan hujan deras, aduh, air berubah dari comberan di bawah ya. Saya mau bahas tentang penonton gitu. Kenapa saya istimewakan penonton dangdut? Yang pertama, penonton dangdut itu penurut. Ya,
penyanyi bilang apa? Ayo Sidoarjo digoyang, pasti dia goyang ya kan? Ayo semua tangan di atas semua ya. Itu kalau efek positifnya apa? Tangan di atas untuk mengetahui mana yang nonton dangdut, mana itu copet. Semua tangan di atas, ye, tangan satunya di atas. Ada dompet, HP, bahaya. Bisa. Tapi di sini baik, ada jeleknya juga kalau penonton dangdut. Penonton dangdut itu kelemahannya apa? Pasti tidak hafal personil. Kalau nonton ungu, selain pasya, pasti ada onci ya kan? Nonton Andra di belakang, Andra. Tahu namanya personilnya Soneta itu Pak Nasir? Nggak tahu kan? Nggak ada. Nasir. Nggak ada. Taunya mereka cuma apa? Air. Lagi. Jeleknya yang kedua, apa? Penonton dangdut itu tawuran, itu jelek. Apa dikit tawur? Karena kenapa? Karena tawuran dangdut itu karena beatnya dangdut. Kan ngebeatnya cepet, sering bersenggolan tawur. Makanya tadi saya ucapkan di awal kenapa saya suka jazz. Nggak ada jazz tawuran. Kalau musik dangdut tabrakan, kalau musiknya jazz. Tawurannya gimana coba? Nggak dapet. Dan saya kasih tahu buat teman-teman, orang yang datang di konser tawuran ada 3 tipe. Yang pertama dia datang memang untuk tawuran, jantan dia. Pura-puranya mabuk, woi datang yuk tawuran. Dia minum teh hangat aja mabuk ya. Datang untuk tawuran, di depan butuh musik main, tabrakan tawuran. Yang kedua, ini kurang ajar. Dia hobinya apa? Mendorong temennya yang tawuran. Yuk tawuran. Yang ketiga, yang terakhir, dia tuh nggak bingung ngapain. Ini ngapain? Ya udah minta air lagi air. Takutnya efek negatif itu tertular ke konser lain. Jadi dangdut jangan sampai negatif dipandang negatif oleh konser lain. Misalnya ada Iwan Fals nyanyi bento. Yo nama gue bento. Yang mau berguru padaku sebut nama kau 3 kali. Bento. Apa? Air. Itu gak asik kayak gitu ya. Selamat musik dangdut Indonesia. Terima kasih saya Topeng. Selamat malam.